warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, jumpa lagi dengan Bu Eni di sini. Nah, pembelajaran kali ini kita sudah masuk pada KD 3.3. Tentang apa itu? Tentang usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot. Oke? Nah, pada KD ini ada 3 submateri yang nanti akan kalian bahas, tapi kita bagi dalam pertemuan berikutnya. Yang pertama tentang usaha. Usaha dalam fisika nanti akan dihubungkan ke energi. Berikutnya yang kedua tentang pesawat sederhana. Apa itu? Nah, yang ketiga tentang kerja otot. Anak-anak, siapkan diri kalian, boleh mencatat, boleh menulis dalam buku, tapi jangan khawatir, nanti setelah pembelajaran video ini di Google Classroom kalian, Bu Eni pasti menyertakan materi PowerPoint-nya agar kalian bisa lebih efisien tanpa mencatat. Oke? Nah, kita mulai dengan subtopik pertama pada KD 3.3 ini tentang usaha. Pada materi usaha ada 2 bagian yang harus kalian kenal. Harus tahu apa pengertian usaha dalam IPA. Yang kedua, bagaimana hubungan usaha dengan energi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian usaha dalam pelajaran IPA, khususnya aspek fisika, usaha itu terhubung erat dengan besarnya gaya yang mengakibatkan perpindahan. Dapat dituliskan sebagai berikut perumusannya. W sama dengan F dikali S. Keterangannya, W adalah usaha, satuan dalam IPA, Joule untuk usaha, tulisannya seperti ini. F adalah gaya, satuannya Newton. S adalah perpindahan, satuannya meter. Perlu Bu Eni informasikan di sini, mengingatkan kembali KD yang kemarin, kalian sudah mempelajari tentang resultan gaya. Maka dalam konsep usaha ini yang dilambangkan dengan F di sini bisa dapat dikatakan sebagai resultan jika satu benda dikenali lebih dari satu gaya. Berikut penerapan contohnya. Nah, berikut ini contoh yang tadi kalian sudah menyimak, yaitu jika sebuah benda didorong oleh gaya sebesar 100 Newton. Ternyata benda mengalami perpindahan sejauh 2 meter. Hitunglah usaha yang dikerjakan. Cara menghitungnya masih tetap menggunakan rumus yang tadi. W sama dengan F dikali S. Ini rumusnya. Nah, dari soal ini kita identifikasi gayanya berapa? 100 Newton. Maka diketahui F sama dengan 100 N, satuannya Newton. Sedangkan perpindahannya 2 meter. Perpindahan itu adalah S. Maka kita tulis S sama dengan 2 meter. Sehingga kita masukkan dalam rumus seperti ini, hasil dari usaha 100 Newton dikali 2 meter, hasilnya 200, satuannya digabung, Newton meter. Nah, 200 Newton meter itu sama dengan 200 Joule, karena satuan usaha adalah Joule. Berarti jika kalian
kalian ditanya, Joule itu sama dengan apa? Newton dikali meter. Oke, contoh berikutnya. Mungkin formasi rumusnya bisa diubah. Terserah yang membuat soal, tapi anak-anak harus bisa. Karena ini konsepnya mudah kok. Contoh yang kedua, perhatikan di sini. Bu Eni melakukan usaha sebesar 1000 Joule dengan mendorong kursi dengan gaya, perhatikan di sini, 25 Newton. Pertanyaannya, hitunglah perpindahan kursi yang didorong Bu Eni. Yang ditanya sudah bukan usaha lagi, bukan gaya, tapi perpindahan. Apa boleh soal seperti ini? Boleh. Caranya untuk menyelesaikan, dituliskan dulu data dari soal ini. Diketahui usaha lambangnya W, besarnya 1000 Joule. Gaya dorong Bu Eni, ayo di sini 25 Newton. Ditanya perpindahan tadi lambangnya apa? S bukan? S sama dengan titik-titik. Dijawab W sama dengan F dikali S. Kita masukkan angkanya seperti ini. Kita mencari S sama dengan W yang 1000 Newton tadi, 1000 Joule dibagi dengan 25 Newton. Hasilnya seperti ini. Mudah bukan? Sudah paham kira-kira? Nah, setelah ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, simak baik-baik soal berikut ini. Bola menggelinding berpindah tempat sejauh 5 meter. Karena Bu Eni melakukan usaha pada bola itu sebesar 40 Joule. Usaha yang dilakukan Bu Eni pada bola itu bisa berupa gaya tarik, bisa berupa gaya dorong. Pertanyaannya, hitunglah gaya yang diberikan Bu Eni pada bola itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita cari data dari soal ini. Yang pertama, diketahui perpindahan bola S sama dengan, usaha Bu Eni W sama dengan, ditanya F sama dengan, dijawab rumus masih tetap yang tadi, W sama dengan F kali S. Data kita masukkan, kemudian F sama dengan nilai dari W dibagi dengan perpindahan S. Hasilnya seperti ini. Mudah kan? Jadi ada 3 contoh soal ini dengan rumus formasi yang sama, tetapi tinggal memindah-mindah variabelnya karena pertanyaannya bermacam-macam. Anak-anak harus siap jika menemukan salah satu di antara soal ini. Nah, usaha sudah kalian pelajari. Sekarang kita masuk pada hubungan usaha dan energi. Bu Eni mengingatkan kembali, usaha adalah gaya dikali perpindahan yang rumusnya W sama dengan F kali S. Sedangkan energi adalah kemampuan melakukan usaha. Jadi harus punya energi. Energi itu terbagi menjadi 2 jenis. Energi kinetik, energi yang mengakibatkan benda itu bergerak, disingkat EK, sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Kemudian energi potensial, energi yang dimiliki benda karena ada ketinggian terhadap permukaan bumi. EP sama dengan M dikali G dikali H. Keterangannya apa saja? Disimak di bawah ini. EK, energi
kinetik satuannya Joule. EP energi kinetik satuannya energi potensial satuannya juga Joule. Berarti EK, EP, dan usaha yang lambangnya W sama-sama bersatuan Joule. Kira-kira hubungannya sama bukan? Energi ternyata sama dengan usaha. Nah, kita hubungkan konsep usaha dan energi berikut ini. Energi kinetik kita ulas sendiri-sendiri untuk energi kinetik dan potensial. Energi kinetik tadi Bu Eni sudah menyampaikan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Bergerak artinya punya kecepatan. Ayo mengingatkan pertemuan yang awal. Kecepatan dilambangkan dengan V. Satuannya meter per sekon. Nah, energi kinetik dirumuskan sebagai berikut. EK singkatan dari energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, EK satuannya Joule. M adalah massa, satuannya kilogram. Sedangkan V adalah kecepatan. Nilai V kecepatan masuk ke rumus baru dikuadratkan. Nah, penerapan ini simak soal berikut ini. Contoh soal energi kinetik. Sebuah sepeda bermassa 250 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik sepeda itu. Bagaimana cara mengerjakannya? Berikut. Diketahui data dari soal. Massa sepeda M, kecepatan sepeda V. Semua data ini diperoleh dari soal. Ditanya energi kinetik, kita singkat EK bukan? EK sama dengan titik, titik, titik. Dijawab EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Kita masukkan rumusnya. Setengah dikali M-nya, kemudian dikali kecepatannya. Hati-hati, kecepatannya dikuadratkan. Maka hasilnya seperti ini. Mudah? Paham? Kita coba untuk berikutnya energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena benda itu memiliki ketinggian terhadap permukaan bumi. Rumusnya EP, energi potensial, sama dengan massa M dikali gravitasi, percepatan gravitasi G dikali H adalah ketinggian tempat benda itu. Keterangannya, EP energi potensial, satuannya Joule. M massa benda itu, G percepatan gravitasi, ya, satuan massa kilogram, satuan percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Masih diingat percepatan? Waktu belajar materi gerak, percepatan itu dilambangkan A, maka G ini sama dengan A. H adalah jarak. Ketinggian itu sendiri satuannya meter. Berikut contoh penerapan konsep energi potensial. Perhatikan soal berikut. Buah kelapa berada di pohonnya yang tingginya 10 meter dari permukaan bumi. Diketahui satu biji buah kelapa bermassa 1 kilogram. Dan percepatan gravitasi di tempat itu
10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah energi kinetik yang dimiliki buah kelapa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Berikut caranya. Kita identifikasi data dari soal. Ketinggian pohon kelapa, ketinggian H. Massa buah kelapa M. Percepatan gravitasi di tempat itu G. Ditanya energi potensial EP titik-titik. Dijawab rumus EP M kali G kali H. Kita masukkan nilainya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Mudah bukan? Oke. Sekarang hubungan usaha dengan energi yang tadi Bu Eni ulas. Bagaimana kira-kira? Ternyata usaha adalah jumlah dari energi yang terjadi pada suatu benda. Bisa disebutkan usaha sama dengan jumlah energi kinetik atau usaha sama dengan jumlah energi potensial. Karena dikatakan jumlah, berarti energi kinetik bisa energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Saya tulis di bawahnya W sama dengan EK2 energi kinetik akhir dikurangi EK1 energi kinetik awal sama dengan setengah dikali M V2 kecepatan akhir dikuadratkan dikurangi setengah kali M massa dikali V1 dikuadratkan V kecepatan awal. Hasilnya bisa dipersingkat seperti ini. Usaha juga hubungannya sama dengan jumlah energi potensial. Sehingga dituliskan di sini EP2 dikurangi EP1. Energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Sama dengan diuraikan rumusnya. Untuk yang posisi EP2 M dikali G dikali H2 dikurangi M dikali G dikali H1. Karena M massa, G gravitasi sama, diuraikan seperti ini, lebih ringkas. Nah, kalian sudah mengerti tentang persamaan hubungan usaha dan energi. Gak boleh mumet dulu. Mudah. Bagaimana penerapan rumus ini? Simak contoh berikut ini. Contoh penerapan hubungan usaha dan energi bisa kalian simak soal berikut ini. Contoh berikut ini disimak. Oke. Rano berlari melintasi lingkaran dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Melewati belokan tertentu, kecepatan Reno berkurang menjadi 1,9 meter per sekon. Jika massa tubuh Reno itu adalah 45 kg. Hitunglah berapa usaha yang dilakukan Reno saat berbelok. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan solusinya. Diketahui data di sini, kecepatan awal Reno V1, kecepatan akhir Reno saat melintasi belokan karena berkurang V2, massa tubuh Reno M. Oke. Nah, ditanya usaha W. Maka cara menjawabnya kita tulis di sini.
W sama dengan ya di sini W sama dengan oke, setengah dikali M dikali dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, tutup kurung. Setelah itu masukkan angkanya sesuai dengan data dari soal ini. Setengah dikali massa Reno 45 kg dikali dalam kurung kecepatan akhir dulu berapa dikuadratkan dikurangi kecepatan awal dikuadratkan, tutup kurung. Oke, sama dengan selesaikan yang ada dalam kurung dulu. Setelah itu baru dikalikan angka yang di sebelahnya. Hasilnya seperti ini. Loh, kenapa kok hasilnya negatif, Bu Eni? Ingat-ingat, kecepatan awal tinggi, kemudian kecepatan akhir berkurang karena melintasi belokan dia ngerem. Nah, berkurang. Sehingga karena ada pengurangan kecepatan, nilai usaha menjadi negatif. Bagaimana jika kecepatannya bertambah? Kira-kira hasilnya bagaimana? Positif. Betul. Contoh untuk penerapan hubungan usaha dan energi akan Bu Eni sampaikan dan ulas pada contoh berikut. Perhatikan. Sebuah bola menggelinding dengan kecepatan 2 meter per sekon. Tepat di belokan menurun, kecepatan bola berubah, bertambah cepat menjadi 10 meter per sekon. Jika massa bola 4 kg, hitunglah berapa usaha yang terjadi pada bola saat melintasi belokan menurun tersebut. Cara mengerjakannya, ditulis datanya di sini. Kecepatan awal bola 2 meter per sekon. Kecepatan akhir bola saat belok menurun menjadi 10 meter per sekon. Massa bola menjadi 4 kg. Nah, ditanya usaha. Usaha itu adalah W. Dijawab rumusnya seperti ini. W sama dengan setengah dikali M dalam kurung V2 dikuadratkan dikurangi V1 dikuadratkan, tutup kurung. Kemudian dimasukkan angkanya seperti ini. Setengah dikali massanya 4 kg sama dengan kecepatannya 10 meter per sekon kuadrat dikuadratkan dikurangi 2 meter per sekon dikuadratkan. Ayo kita simak dulu cara mengerjakannya. Setengah dikali 4 dalam kurung kita selesaikan dulu. 10 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 2 kuadrat sama dengan 4. Oke, dalam kurung kita kurangkan 100 dikurangi 4. Berapa jadinya? Oke, hasilnya ini. Setelah ketemu, baru dikalikan 4, dikalikan setengah. Dan hasilnya ini. Satuannya Joule. Mudah bukan? Nilai dari usaha ini bernilai positif. Kenapa? Karena kecepatan geraknya bertambah. Contoh untuk hubungan usaha dan energi jika dihubungkan dengan energi potensial akan seperti ini. Sebuah benda berada pada ketinggian ya di sini 10 meter. Kemudian benda itu turun pada ketinggian menjadi 4 meter dari permukaan bumi. Jika benda itu memiliki massa 1 kg, tentukan berapa besar usaha dari benda itu saat jatuh. Cara menjawabnya kita identifikasi data dari soal, yaitu ketinggian awal H1, ketinggian akhir H2, kemudian massa benda M,
Kemudian diingat-ingat, di sana adalah suatu tempat pada bumi, pasti punya percepatan gravitasi. G, nilai G-nya ketetapan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya W, dijawab W sama dengan M kali G dalam kurung H2 dikurangi H1. Perhatikan di sini, ketinggian akhir semakin turun, berarti semakin berkurang. Bisa kalian tebak. Nanti hasilnya pasti negatif. Cara menjawabnya, W sama dengan M dikali G dalam kurung H2 dikurangi H1. Sama dengan M adalah massa 1 kg dikali G adalah percepatan gravitasi yang tadi ketetapan 10 meter per sekon kuadrat dikali dalam kurung H yang kedua yaitu H akhir saat dia turun 4 meter dikurangi H1 yaitu H awal yaitu 10 meter tutup kurung. Kalau ada kondisi seperti ini, maka yang di dalam kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah hasilnya dikurangkan, kemudian dikalikan, hasilnya seperti ini. Hati-hati, energi potensial bersatuan Joule. Energi potensial sama dengan usaha, maka di sini usaha juga bersatuan Joule. Oke, materi tentang usaha dan hubungannya dengan energi sudah kalian simak melalui video ini. Bu Eni sudah banyak memaparkan contoh-contoh soal dan cara menyelesaikannya. Kira-kira dari pertemuan hari ini nanti Bu Eni menilai kalian melalui tugas yang Bu Eni berikan pada Google Classroom ini. Nanti kerjakan di buku. Kemudian kamu coba di rumah cara-caranya. Setelah itu tuliskan di buku. Hasil dari pekerjaanmu foto dan kirimkan pada GCR IPA ini melalui tempat di tugas pada pertemuan hari ini. Oke, Bu Eni akhiri. Tapi sebelum Bu Eni pamit, anak-anak Bu Eni ingatkan, pertemuan berikutnya masih di KD 3.3 ini loh. Tapi kita sudah membahas kelanjutan dari usaha, yaitu pesawat sederhana. Oke? Siapkan diri kalian untuk melanjutkan untuk mengerjakan tugas. Bu Eni tunggu tugas ini nanti sampai pada deadline yang Bu Eni informasikan di GCR. Oke, Bu Eni pamit dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.